Ustadz Fadil Taslim ngarang bebas. Nasrani maju karena tinggalkan kitab sucinya. Orang Nasrani meninggalkan kitab sucinya, maju. Loh kok bisa begitu? Iya, karena kitab ini justru satu di antaranya melarang dia kaya. Satu di antaranya, kalau kamu kaya nggak akan bisa masuk. Kan itu ayat. Yesus berkata itu sangat sukar bagi orang yang beruang untuk bisa masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ditinggal kitab ini supaya bisa masuk surga. Saya sangat miris menyaksikan penjelasan dari Ustadz Fadil Taslim ini. Beliau benar-benar mengarang bebas, mengartikan Alkitab sesuka beliau, seenak jidat, semaunya beliau. Menurut saya, inilah yang disebut dengan penodaan agama. Artinya, mengartikan ayat-ayat kitab suci orang lain yang bukan dari bagian keyakinannya, sesuka hatinya. Kepada Ustadz Fadil Taslim yang terhormat, saya ingin bertanya, bagaimana kalau seandainya kami orang-orang Kristen, sesuka hati kami menafsirkan kitab sucimu? Bagaimana kira-kira perasaanmu? Apakah Anda akan menerimanya dengan lapang dada, dengan suka hati, atau dengan sukacita? Saya yakin orang yang berpikiran waras tidak akan suka atau tidak akan senang kalau kitab sucinya diartikan sesuka orang lain yang tidak beriman kepada kitab sucinya. Catatan berikutnya, Ustadz Fadil Taslim berkata begini, orang Nasrani meninggalkan kitab sucinya maju. Kok bisa begitu? Karena kitab ini justru satu di antaranya melarang dia kaya. Catatan dari pernyataan ini, ingin saya tegaskan bahwa orang Kristen berbeda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani berbeda dengan orang Kristen. Jadi Ustadz Fadil Taslim perlu belajar lagi, karena orang Kristen tidak boleh disamakan dengan orang Nasrani, atau orang Nasrani tidak boleh disamakan dengan orang Kristen. Silakan Pak Ustadz yang terhormat belajar mendalami kekristenan supaya tahu perbedaan antara Nasrani dengan orang Kristen. Berikutnya, kalau yang dimaksudkan oleh Ustadz Fadil Taslim mengarah atau menuju kepada orang-orang Kristen, saya mau tegaskan setegas-tegasnya, tidak pernah ada ayat dalam Alkitab yang melarang orang Kristen untuk menjadi kaya. Tidak ada itu. Adapun yang dikutip oleh Ustadz Fadil Taslim ini tentunya dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada juga tertulis di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27 dan Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ustadz Fadil Taslim kembali berkata, satu di antaranya, kalau kamu kaya tidak akan bisa masuk surga. Itu ayat
Yesus yang berkata, sangat sukar bagi orang yang beruang untuk bisa masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang yang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Ditinggal kitab ini supaya bisa masuk sorga. Saya mau katakan ini namanya ngarang bebas. Ini namanya pengertian pemahaman yang super ngawur dan tidak pantas. Ustadz Fadil Taslim ini disebut sebagai pakar kristologi karena memang sama sekali tidak tahu isi Alkitab secara kontekstual. Saya akan jelaskan kepada kita secara singkat terkait dengan hal ini, supaya jangan gagal paham. Disamaratakan semua pernyataan itu, dikutip satu ayat demi membenarkan premisnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan dan kelemahan fatal yang disimpulkan oleh Ustadz Fadil Taslim adalah beliau mengartikan ayat-ayat kitab suci Alkitab lepas dari konteks. Dan inilah kegagalpahaman, kesalah mengertian saudara-saudaraku non-Kristen selama ini dalam memahami Alkitab, sehingga mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan yang super ngawur. Yesus tidak pernah membenci dan menolak orang yang kaya. Dan Yesus tidak pernah memiliki maksud dan tujuan supaya orang-orang Kristen meninggalkan kitab sucinya sehingga mereka bisa menjadi maju, bisa menjadi kaya, dan bisa masuk surga. Tetapi yang ditekankan oleh Yesus adalah terkait dengan seorang muda yang datang kepadanya. Dan ternyata ketika Yesus memberikan tantangan kepadanya supaya dia menjadi orang yang sempurna, orang yang dewasa, orang yang matang dalam mengikut Kristus, supaya dia menjual hartanya, dibagikan kepada orang miskin, kemudian datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. Ternyata apa yang terjadi? Ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Artinya, bukan tidak boleh menjadi orang kaya. Kalau semua orang-orang Kristen itu orang miskin, bagaimana pekerjaan Tuhan akan maju dan berkembang dengan pesat? Uang bukan segalanya, kekayaan bukan segalanya, tapi tidak bisa dipungkiri. Dalam membangun pekerjaan Tuhan, mengembangkan pekerjaan Tuhan, uang juga bisa dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya yang diingatkan oleh Yesus adalah ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu uang, harta benda, kekayaan. Tapi kita tidak boleh mengikat persahabatan dengan mamon. Perhatikan. Mengikat persahabatan dengan mamon, dengan mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon, itu dua hal yang berbeda. Kalau mengikat persahabatan dengan mamon, berarti kita cinta akan uang, harta benda, kekayaan, dan itu adalah akar dari segala kejahatan. Tapi kalau kita mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon, berarti mamon itu bukan tujuan, tetapi sarana yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi di sini yang dimaksudkan oleh Yesus, memang siapapun yang punya kualifikasi sama seperti orang muda yang kaya ini, yang mana hatinya terikat, terbelenggu dengan kekayaannya, nilai hidupnya ditentukan oleh kekayaannya. Orang seperti ini memang tidak bisa masuk surga. Kenapa tidak bisa masuk surga? Karena orang muda yang kaya ini telah membuat uang, kekayaan, harta benda sebagai berhala baginya. Dia lebih mencintai uang daripada mencintai Yesus dan apa yang diperintahkan, dikatakan oleh Yesus.
memang orang yang terikat terbelenggu dengan kekayaan, harta benda, dengan uang, orang itu mempertuhankan uang, bukan mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Jadi Ustadz Fadil Taslim, saran dan masukan saya kepada Anda, janganlah sembarangan mengartikan Alkitab seenak jidat Bapak. Perhatikan konteksnya, jangan merasa diri paling pintar, paling benar. Ternyata apa yang diajarkan dan disimpulkan super ngawur, meleset, menyimpang, menyesatkan, dan penuh dengan kekeliruan serta kesalahan dalam memahami Alkitab.